Apakah tidak ada orang lain di Liga dan kita yang dapat mengambil alih tugas penting ini kecuali Fang Lin? Raja Siwei berkata dengan sangat enggan. Dongji Tianwang berkata Liga dan kami penuh dengan bakat, dan tentu saja tidak ada kekurangan jenius alkimia, tetapi tidak peduli seberapa berbakatnya mereka, dapatkah mereka lebih kuat dari Long Zixin? Yu Qingcheng dari Qihai memiliki tubuh kayu layu yang dihidupkan kembali, dan api alkimia kehidupan jiwanya juga sangat unggul. Ditambah dengan keterampilan alkimia tahunnya, di Liga dan kami, hanya Fang Lin, yang juga memiliki tubuh kayu layu yang dihidupkan kembali, yang dapat bersaing dengannya. Mendengar ini, Raja Surgawi Bulan Barat mengerutkan kening. Dia sangat enggan membiarkan Fang Lin pergi berperang melawan orang-orang di 7 lautan. Lagi pula, dengan susah payah Fang Lin dipenjara dan segalanya dirampas darinya. Jika dia pergi berperang, bukankah semua usahanya sebelumnya akan sia-sia? Siwei, sekarang bukan saatnya untuk mengkhawatirkan hal-hal sepele. Ini menyangkut reputasi yang telah dikumpulkan Liga dan kita selama ribuan tahun. Jika kamu tidak membiarkan Fang Lin mengambil tindakan, maka kita akan benar-benar kehilangan muka. Dongji Tianwang berkata dengan sungguh-sungguh. Fang Lin bersalah atas kejahatan serius dan belum ada hasilnya. Saya tidak setuju untuk membiarkannya terjun ke medan perang dengan gegabah. Raja Surgawi Bulan Barat berkata dengan ekspresi yang sangat dingin. Beiling Tianwang menatap langsung ke arah Si Yue Tianwang. Apakah kamu akan mengabaikan reputasi Liga Dan? Si Yue Tianwang mendengus. Bukannya aku tidak peduli dengan wajah Liga Dan, tapi sungguh tidak pantas membiarkan Fang Lin bertarung. Jangan biarkan Fang Lin bertarung. Lalu siapa yang ingin kau lawan? Jika kau tidak peduli dengan senioritas dan status, kau bisa pergi dan melawan pria dari 7 lautan itu sendiri. Long Xingtian berkata dengan nada sinis. Si Yue Tianwang tampak tidak senang. Mengapa kamu tidak membiarkan orang-orang di Menara Danji keluar untuk melawan Qihai? Orang-orang kecil di Menara Danji itu telah mengasingkan diri selama 15 tahun, dan masih ada 5 tahun lagi. Jika mereka keluar sekarang, bukankah semua usaha mereka sebelumnya akan sia-sia? Kata Dongji Tianwang. Si Yue Tianwang berkata biarkan mereka bertarung, dan setelah mengalahkan Qihai, berikan mereka hadiah yang sesuai, bukankah itu cukup? Dongji Tianwang tidak berbicara, Nanchen Tianwang berkata mereka tidak akan mau keluar. Raja Siwei juga tetap diam, tinjunya sedikit terkepal. Apakah benar-benar mustahil untuk mencegah Fang Lin mendapatkan kembali kebebasannya? Setelah bertahun-tahun berkembang, Dan Lik masih memiliki beberapa fondasi. Di Menara Danji, menara terpenting di Liga Dan, ada beberapa jenius paling menakjubkan di Liga Dan. Masing-masing jenius itu sama berbakatnya dengan Long Zixin, tetapi mereka telah lama berhenti peduli dengan urusan aliansi alkimia dan telah memfokuskan seluruh energi mereka untuk mengejar tingkat alkimia yang lebih tinggi. Mereka telah diasingkan di Menara Danji selama bertahun-tahun, dan hampir tidak ada seorang pun yang mau keluar. Bahkan 4 Raja Surgawi tidak dapat memaksa mereka keluar dari pengasingan, dan 4 Raja Surgawi lah yang mengirim mereka ke Menara Danji sejak awal. Sungguh tidak masuk akal untuk membawa mereka keluar lagi sebelum tiba saatnya bagi mereka untuk keluar dari pengasingan. Bukankah kamu masih memiliki Long Chaiyue, Long Xinlan, dan Long Zhongnian di keluarga Longmu? Biarkan mereka keluar untuk bertarung. Raja Siwei menatap Long Xingtian dan berkata dengan nada dingin dan keras. Long Xingtian mencibir. Kau masih ingin kejeniusan keluarga Longku bertarung. Kau benar, tapi tidak ada satupun dari mereka yang bisa bertarung. Kenapa tidak? Bukankah mereka bertiga adalah alkemis dari aliansi alkemiku? Aliansi alkemi sedang dalam masalah sekarang, dan mereka harus pergi berperang. Kita tidak bisa menolak. Raja Siwei berkata dengan jujur. Aku adalah kepala keluarga Long. Aku bilang mereka tidak boleh keluar untuk bertarung, dan tidak ada alasan lain. Long Xingtian berkata, tanpa memberikan muka sedikit pun kepada Si Yue Tianwang. Ketiga orang dari keluarga Long yang disebutkan oleh Raja Siwei adalah para jenius dari keluarga Long yang menjadi terkenal lebih awal dari Long Zixin. Sekarang, masing-masing dari mereka berusia lebih dari 30 tahun. Bakat ketiga jenius keluarga Long ini tidak kalah dengan Long Zixin. Jika mereka diizinkan bertarung, mereka tentu memiliki peluang besar untuk menang. Namun sayang, ketiga jenius keluarga Long ini tidak dapat pergi berperang melawan orang-orang dari 7 lautan karena beberapa alasan. Long Xingtian juga tidak mau membiarkan para jenius dari keluarga Long bersaing dengan orang lain demi kehormatan dan aib Liga Alkimia. Kalau mereka menang, itu bukan apa-apa baginya, tapi kalau mereka kalah, mereka akan dihukum. Siapakah yang mau melakukan tugas tanpa pamrih seperti itu? Anda, Raja Siwei memelototi Long Xingtian. Long Xingtian mendengus pelan, sama sekali mengabaikan tatapan mata Si Yue Tianwang. Si Yue, jangan memaksa. Jika kau terus membuang waktu, Sekte Qihai Dao akan kembali. Jika mereka pergi, kita tidak akan punya kesempatan untuk menyelamatkan muka.
kata Dongji Tianwang. Baiklah, aku setuju untuk membiarkan Fang Lin bertarung, tetapi jika dia kalah, dia akan dihukum atas kedua kejahatannya, kultivasinya akan dihapuskan, dan dia akan dikeluarkan dari Liga dan kata Raja Siwei, akhirnya membuat konsesi. Namun kata-katanya membuat Dongji Tianwang dan Long Xingtian mengerutkan kening. Jika memang begitu, bagaimana mungkin dia bersedia berjuang demi aliansi dan kata Dongji Tianwang. Siwei Tianwang sangat gigih, ini adalah sikapku. Jika dia setuju, biarkan dia bertarung. Jika dia tidak mau, maka kurung dia. Haha, kalau begitu aneh kalau dia bersedia bertarung. Liga dan yang besar ini benar-benar ingin membuat semua orang merasa dingin, kan? Long Xingtian tertawa. Aliansi dan dipimpin oleh kami, bukan olehmu, Long Xingtian. Kau tidak perlu ikut campur. Siwei Tianwang berkata, sama sekali tidak peduli dengan ejekan Long Xingtian. Bagaimana kalau begini, biarkan Fang Lin bertarung. Jika dia menang, dia akan dimaafkan atas kejahatannya di masa lalu. Bagaimana? Dongji Tianwang tiba-tiba berkata. Raja Siwei ragu-ragu sejenak, tetapi kali ini dia tidak keberatan. Tentu saja, Raja Surgawi Nanchen dan Raja Surgawi Beiling tidak keberatan. Bagaimana mereka bisa keberatan sekarang? Mereka sebaiknya membiarkan Fang Lin bertempur secepatnya. Tapi siapa yang akan meminta Fang Lin untuk bertarung? Lagi pula, dia sudah dikurung begitu lama, dan tidak dapat dihindari bahwa dia pasti akan merasa kesal, kata Raja Nanchen. Apakah kita masih perlu mengundangnya? Beritahu saja dia secara langsung. Apakah dia berani tidak patuh? Raja Siwei berkata dengan suara dingin. Tidak boleh begitu. Fang Lin adalah orang yang pemarah. Kita tetap harus menenangkannya dengan kata-kata yang baik. Kalau tidak, jika dia tidak mau bertarung, maka semua kata-kata kita tidak akan ada artinya. Kata Dongji Tianwang. Raja Siwei mendengus dan tidak berkata apa-apa lagi, seolah dia tidak ingin memperhatikan hal-hal yang mengganggunya. Nanchen, kau biarkan Tianjun menahan orang-orang dari Qihai. Aku akan membebaskan Tian Kui dan membiarkannya meminta bantuan Fang Lin. Kurasa Fang Lin tidak akan menolak karena Tian Kui adalah gurunya, kata Dongji Tianwang. Raja Nanchen mengangguk dan segera menghubungi tetua Tianjun yang berada di kota Qinghai. Raja Surgawi Timur secara pribadi berangkat ke wilayah utara yang ekstrim, pertama-tama membebaskan Tian Kui Sule yang dipenjara, dan memberitahunya tentang kesulitan yang dihadapi Liga dan sekarang. Tetua Tian Kui segera berkata bahwa dia ingin meminta Fang Lin bertarung, tetapi dia tidak punya jaminan apakah dia akan berhasil. Di dalam penjara bawah tanah, Fang Lin tampak pucat dan sangat lemah, seolah-olah ia menderita penyakit serius. Kondisi Fang Lin saat ini memang tidak berbeda dengan penyakit serius. Kekuatan pil ajaib yang tertinggal jauh di meridian jantungnya telah dihancurkan sepenuhnya oleh Fang Lin, namun Fang Lin sendiri juga mengalami kerusakan yang serius akibatnya. Fang Lin meremehkan keuletan kekuatan pil ajaib dan butuh usaha lebih besar dari yang diperkirakan untuk melautkannya sepenuhnya. Jika bukan karena obat kuno yang melindungi meridian jantungnya, luka-luka Fang Lin akan lebih serius daripada sekarang, dan bahkan mungkin merusak fondasinya, menyebabkan kultivasinya mundur. Meskipun demikian, mampu melarutkan kekuatan pil ajaib itu sudah sepadan dengan usaha yang dikeluarkan. Kerusakan pada meridian jantung akan pulih hanya dalam waktu singkat. Wah, berani sekali kamu. Apa kamu tidak takut kehilangan nyawamu? Kata mumi tua itu. Bibir Fang Lin memucat, dan dia tersenyum pahit. Jika aku tidak mengambil risiko, bagaimana aku bisa melarutkan kekuatan pil ajaib? Tetapi jika kau terus seperti ini, mungkin akan butuh waktu lama bagimu untuk bisa menembus level berikutnya, kata mumi tua itu. Fang Lin menggelengkan kepalanya. Tidak masalah. Tidak masalah apakah alam ini lambat atau cepat. Jika kekuatan pil ajaib tidak dihilangkan, aku tidak akan merasa tenang. Titik titik titik. Titik titik titik. Pada saat itu, terdengarlah sebuah suara di luar ruang bawah tanah, lalu sesosok tubuh berjalan perlahan. Fang Lin melihat keluar dan terkejut melihat bahwa yang datang adalah tetua Tian Kui. Guru, mengapa Anda ada di sini? Fang Lin bertanya. Tidak ada perubahan pada diri Tian Kui Sulao, kecuali ekspresinya yang tampak semakin tua. Melihat Fang Lin, Tian Kui Sulao memiliki ekspresi yang rumit. Maafkan aku karena telah berbuat salah padamu. Fang Lin berdiri dan mengepalkan tangannya. Saya minta maaf telah membuat guru khawatir. Semua ini karena saya sehingga menyebabkan guru mengalami kemalangan seperti ini. Tian Kui Sulao tersenyum dan berkata, bukan kamu yang menuduhku. Lagi pula, akulah yang membasmi Tian Gang. Balas dendam ini sudah terbalaskan. Apapun hasilnya, aku tidak peduli lagi. Fang Lin mendesah dalam hati. Setelah membasmi musuhnya, tetua Tian Kui telah membebaskan dirinya dari semua kekhawatiran dan bahkan menjadi acuh tak acuh terhadap hidup dan mati. Fang Lin, kulitmu sangat jelek dan napasmu tidak teratur. Apakah ada luka tersembunyi di tubuhmu?
Penatua Tian Kui memperhatikan wajah dan napas Fang Lin, dan bertanya sambil mengerutkan kening. Fang Lin berkata, saya pernah terluka di Devil Ice Cliff sebelumnya, dan kambuh beberapa waktu lalu, tetapi tidak serius. Saya akan bisa pulih setelah beberapa bulan pemulihan. Mendengar ini, jantung Tian Kui Sulao berdebar kencang. Dia tidak menyangka Fang Lin akan mengalami cedera tersembunyi sekarang. Dan tampaknya luka tersembunyi Fang Lin tidak ringan, dan nafasnya menjadi sangat lemah. Dalam kondisi ini, bagaimana dia bisa bersaing dengan jenius alkimia Qi Hai Daomen? Melihat tetua Tian Kui ragu untuk berbicara, Fang Lin bertanya langsung, mengapa guru datang ke sini? Tetua Tian Kui mendesah pelan dan memberitahu Fang Lin apa yang terjadi di kota Pinghai. Setelah Fang Lin mendengar ini, seringai muncul di wajahnya yang pucat. Aliansi alkimia benar-benar menarik. Mereka mengurungku di sini saat mereka tidak punya pekerjaan. Sekarang setelah mereka kehilangan muka, mereka ingin aku keluar dan menyelamatkan muka untuk aliansi alkimia. Bagaimana hal baik seperti itu bisa terjadi? Tian Kui Sulao berkata aliansi alkimia memang agak berlebihan, tetapi itu hanyalah keputusan Raja Surgawi Bulan Barat. Jika dia tidak keberatan, dia akan membiarkanmu bertarung sebelum kompetisi dengan Sekte Dao Qi Hai dimulai. Fang Lin tersenyum dan berkata, kalau begitu, kenapa kau memintaku bertarung sekarang? Lagi pula aku sudah kalah. Tetua Tian Kui memberi nasihat aliansi alkimia sedang mencoba untuk bersaing lagi dengan Sekte Qi Hai Dao. Jika kalian bertindak, kalian pasti akan dapat menyelamatkan muka aliansi alkimia. Tuan, Anda tidak perlu melobi mereka. Jika mereka ingin saya mengambil tindakan, itu bukan hal yang mustahil. Biarkan Si Wei datang dan mengundang saya secara pribadi, kata Fang Lin. Mendengar ini, tetua Tian Kui tiba-tiba merasa tidak berdaya. Dia mengenal Fang Lin, muridnya, cukup baik. Saat dia marah, dia tidak mau mendengarkan siapapun. Jika bukan karena ini, Fang Lin tidak akan melakukan hal gila seperti menggulingkan istana pengawas. Guru, silakan kembali, kata Fang Lin. Tetua Tian Kui menghela napas, mengetahui bahwa ia tidak punya cara untuk membujuk Fang Lin, lalu pergi. Raja Timur sedang menunggu di sana. Ketika dia melihat tetua Tian Kui keluar, dia tahu bahwa tetua Tian Kui tidak mampu meyakinkan Fang Lin. Apa yang dikatakan anak ini? Tanya Raja Dongji. Tian Kui Sulao menggelengkan kepalanya. Dia ingin Si Wei Tianwang mengundangnya secara pribadi. Ketika Raja Dongji mendengar ini, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Anak ini sungguh sesuatu. Dia benar-benar menganggap dirinya sebagai orang penting. Dia bahkan ingin Raja Si Wei mengundangnya secara pribadi sebelum dia bersedia bertarung. Biarkan aku masuk dan bicara. Dongji Tianwang berkata, lalu memasuki penjara bawah tanah. Dalam waktu kurang dari secangkir teh, Raja Dongji keluar dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, dan juga kembali dengan tangan kosong. Fang Lin masih mengatakan hal yang sama. Bukannya tidak mungkin baginya untuk mengambil tindakan untuk melawan Seven Seas Pride, tetapi Raja Bulan Barat harus datang dan mengundangnya secara pribadi, jika tidak, tidak akan ada kesepakatan. Ayo pergi, anak ini benar-benar keras kepala. Ayo kita kembali dan bicara dengan Si Wei, tapi kurasa tidak ada banyak harapan. Dongji Tianwang berkata, dan segera kembali ke halaman Dan Lin bersama Tian Kui Sulao. Pada saat ini, kelompok Tao di kota Pinghai tidak pergi dan dirawat oleh Tetua Tianjun. Tetua Tianjun menerima instruksi dari Raja Surgawi Nanchen untuk menjauhkan orang-orang dari Sekte Qi Hai Dao, dan dia tentu saja melakukannya. Tuan Tua, mengapa Anda tidak membiarkan kami pergi? Meskipun aliansi Anda telah kalah, tidak perlu merasa begitu marah dan malu. Di kota Pinghai, Taois Chongyun bertanya sambil tersenyum tipis, tetapi ada sedikit rasa dingin di matanya. Tetua Tianjun berkata semua orang dari Sekte Dao, mohon tinggal sebentar. Liga dan kami ingin bersaing lagi dengan klan dan dari Sekte Dao. Hanya dewa yang tahu betapa canggungnya Tianjun Sulao ketika mengatakan ini. Dia tidak tahu di mana harus meletakkan wajah lamanya. Seperti kata pepatah, lebih baik kalah dalam pertarungan daripada kekalahan pribadi. Liga dan kalah telak kali ini, tetapi mereka masih berani menantang mereka untuk pertandingan berikutnya. Jika ini tersebar, semua orang akan menertawakan mereka. Seperti yang diduga, saat Pendeta Tao Chongyun mendengar Tetua Tianjun berkata bahwa dia ingin bertanding lagi, dia langsung menunjukkan senyum meremehkan. Sepertinya aliansimu tidak mau kalah, tapi aku minta maaf karena Sekte Dao Qi Hai ku tidak bisa menerima permintaan seperti itu. Pendeta Tao Chongyun berkata dengan acuh tak acuh, dengan sedikit kebanggaan dalam ekspresinya. Tianjun Sulao tampak malu sebelumnya, kami hanya berlatih tanding, tetapi kali ini, Liga dan Ku ingin mengadakan pertarungan judi dengan Liga dan Qi Hai. Bertaruh. Pendeta Tao Chongyun mengerutkan kening. Tetua Tianjun berkata, mari kita bertanding lagi. Liga dan bersedia memberikan ramuan kuno berusia 10.000 tahun. Jika kalian, Sekte Dao Qi Hai,
menang, kalian dapat membawa pulang ramuan kuno berusia 10.000 tahun itu. Jika kami menang, kami tidak akan meminta apapun dari kalian, Sekte Dao Qihai. Bagaimana menurutmu? Pendeta Tao Chongyun mencibir apa gunanya pertandingan lagi. Apakah ada bakat muda di aliansimu yang bisa mengalahkan kejeniusan Sekte Dao Qihai-ku? Tetua Tianjun menatap Taois Chongyun dengan serius dan berkata, memang ada seseorang di Liga dan Ku yang mampu mengalahkan kejeniusan Taomu. Mendengar apa yang dikatakan oleh Tetua Tianjun, Taois Chongyun mencibir karena aliansi Anda sangat suka mengirim obat-obatan kuno, bagaimana mungkin Sekte Dao Qihai saya tidak menerimanya. Namun, jika Anda ingin bersaing dengan kami lagi, selain obat-obatan kuno berusia 10.000 tahun, kami juga membutuhkan 10 resep pil kuno yang disimpan oleh aliansi Anda. Si Tua Tianjun mengerutkan kening. Ramuan obat berusia 10.000 tahun tidak ada apa-apanya. Liga dan telah berkembang selama bertahun-tahun, dan 9 kerajaan sangat luas dan kaya akan sumber daya, jadi mereka telah mengumpulkan beberapa ramuan obat berusia ribuan tahun. Namun resep ramuan kuno berbeda. Barang-barang yang sangat berharga bagi aliansi alkimia adalah barang-barang yang sangat bernilai dan tak ternilai harganya. Karena ini mengenai resep ramuan kuno, Penatua Tianjun tidak mengambil keputusan sendiri. Lagi pula, 4 Raja Surgawi telah keluar untuk mengambil alih, dan keputusan apapun masih harus disetujui oleh mereka berempat. Pada saat itu, Tianjun Sulao menghubungi Raja Surgawi Nanchen dan memberitahunya tentang permintaan Qihai Daomen, dengan harapan untuk mendapatkan persetujuan dari 4 Raja Surgawi. Tanpa ragu sedikit pun, Raja Surgawi Nanchen memberitahu Tetua Tianjun bahwa dia menyetujui persyaratan Qihai Daomen. Baiklah, aliansi alkimia saya bersedia menambahkan 10 resep alkimia kuno lagi. Namun, dalam kasus ini, bukankah Sekte Tao juga harus menambahkan beberapa taruhan? Kalau tidak, hasilnya akan terlalu membosankan. Kata Tetua Tianjun sambil menyipitkan mata ke arah Taois Chongyun. Pendeta Tao Chongyun tertawa. Sekte saya juga bersedia memberikan 10 resep pil kuno, tetapi saya pikir aliansi Anda tidak akan memiliki peluang untuk mendapatkan resep pil kuno sekte saya. Tianjun Sulao berkata kamu tidak bisa begitu percaya diri. Pendeta Tao Chongyun menatap Tetua Tianjun dengan nada mengejek dan berkata, aliansimu telah kalah dari Sekte Taoku. Bahkan jika kita bertanding lagi, hasilnya akan sama saja. Penatua Tianjun tetap diam. Aliansi dan memang pernah kalah sebelumnya, jadi apapun yang mereka katakan sekarang akan tampak pucat dan tak berdaya. Hanya setelah mereka mengalahkan Qihai Daomen, mereka baru bisa mengangkat kepala tegak. Penatua Tianjun tidak tahu bahwa meskipun dia telah menstabilkan Sekte Qihai Dao dan membuat mereka setuju untuk mengadakan kompetisi lagi dengan Liga dan bahkan belum memutuskan kandidat yang akan berkompetisi. Di dalam halaman dan kuno, Raja Surgawi Siwe mengernyitkan wajah dan hampir melontarkan kutukan. Alasannya sederhana, Fang Lin tidak mau bertarung, dan meminta Raja Dongji untuk membawa kembali pesan bahwa hanya jika Raja Siwe secara pribadi pergi mengundang Fang Lin, dia akan bersedia bertarung melawan Qihai Daomen. Siapa dia? Dia benar-benar ingin aku datang dan mengundangnya secara langsung. Ini benar-benar konyol. Raja Surgawi Siwe tertawa marah, matanya penuh amarah. Orang lain yang hadir juga tidak berdaya. Kondisi Fang Lin sungguh terlalu sulit untuk dipenuhi. Bagaimana Raja Siwe bisa pergi mengundangnya secara langsung? Anda harus tahu bahwa di antara 4 Raja Surgawi Bulan Barat adalah orang yang paling tidak tahan dengan penampilan Fang Lin yang baik. Dialah yang selalu menghalangi Fang Lin bertarung. Meskipun sekarang dia dengan berat hati setuju untuk membiarkan Fang Lin bertarung, memintanya untuk mengundang Fang Lin hanyalah sebuah fantasi. Dongji, apakah Fang Lin benar-benar mengatakan itu? Nanchen Tianwang bertanya dengan sedikit tidak percaya. Dongji Tianwang tersenyum pahit dan berkata, itulah yang dikatakan anak itu. Dia benar-benar keras kepala dan bahkan tidak peduli padaku. Anak baik, kamu layak menjadi seorang jenius yang tak tertandingi. Aku suka sifatmu, Long Xingtian berkata, dan sengaja melirik Siwe Tianwang. Bagaimana menurutmu? Demi reputasi Liga dan, bukankah kamu, sebagai Raja Surga, seharusnya merendahkan diri untuk meminta Fang Lin bertarung? Long Xingtian berkata dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Raja Surgawi Siwe mendengus, tidak mungkin aku bertanya pada Fang Lin. Anak ini sangat lancang, jadi jangan biarkan dia mengambil tindakan. Raja Surgawi Spiritual Utara tiba-tiba berkata, kau tidak perlu pergi ke sana secara langsung. Bukan ide yang buruk untuk pergi ke sana bersama klonmu. Ketika Dongji Tianwang mendengar ini, dia bertepuk tangan dan berkata, benar sekali. Jika kamu merasa malu, buat saja klon untuk bertanya kepada anak itu. Dengan penglihatan anak itu, saya rasa dia tidak bisa membedakan antara tubuh asli dan klon. Mendengar ini, Raja Siwe tampak sedikit ragu. Benar-benar mustahil baginya untuk secara pribadi pergi dan meminta Fang Lin untuk bertarung.
Raja itu mempunyai martabat seorang raja, terutama seseorang yang sombong seperti Raja Siwei, yang cukup tidak senang dengan Fang Lin, jadi semakin tidak mungkin baginya untuk menurunkan statusnya untuk mengundang Fang Lin. Jika dia benar-benar melakukan ini, bagaimana mungkin dia, Raja Bulan Barat, mengangkat kepalanya di depan Fang Lin di masa mendatang? Bagaimana dia bisa mengangkat kepalanya di depan ketiga raja lainnya? Tetapi jika dia menggunakan kloningannya untuk mengundang Fang Lin, itu akan benar-benar sesuai dengan apa yang dikatakan Bei Ling Tianwang, dan itu bukanlah ide yang buruk. Namun, Raja Siwei masih merasa tidak nyaman. Dia adalah raja, orang dengan status tertinggi dan kekuasaan paling besar di Liga Dan, tetapi dia harus tunduk pada Fang Lin yang kecil. Hal ini sungguh membuatnya tidak bahagia. Sekarang orang-orang dari Qihai Daomen telah setuju untuk melanjutkan kompetisi dengan Liga Dan kami. Semuanya sudah siap kecuali Fang Lin, kata Nanchen Tianwang sambil menatap Siwei Tianwang. Sayang sekali anak ini tidak meminta saya untuk mengundangnya, kalau tidak, saya akan dengan senang hati melakukannya. Long Xingtian berkata sambil tersenyum. Dongji Tianwang membelai jenggotnya dan berkata, Siwei, demi martabat Liga Dan, terkadang mengambil langkah mundur adalah hal yang baik. Bagaimanapun, kehormatan Liga Dan lebih penting daripada wajah seseorang. Siwei Tianwang menggertakkan giginya dan berkata, baiklah. Aku akan menggunakan klonku untuk mengajaknya bertarung, tetapi jika dia kalah dari Qihai, aku pasti tidak akan memaafkannya. Dongji Tianwang mengangguk jika dia kalah, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan padanya. Long Xingtian mengerutkan kening, berpikir bahwa keputusan Dongji Tianwang tidak terlalu baik, tetapi dia tidak banyak bicara. Diam-diam dia menyusun rencana dalam benaknya, jika Fang Lin benar-benar kalah dari Qihai Daomen, maka dia akan berusaha sekuat tenaga melindungi Fang Lin. Pada saat itu, Raja Siwei menciptakan avatar dan pergi ke utara jauh untuk meminta Fang Lin bertarung. Dengan tingkat kultivasi Siwei Tianwang, klon yang ia ciptakan tidak berbeda dengan tubuh aslinya, bahkan auranya pun sama kuatnya. Tentu saja, klon hanyalah klon. Jika seseorang memiliki kultivasi yang cukup, mereka masih dapat mengetahui perbedaannya dengan sekilas. Klon Raja Siwei pergi ke utara jauh dan bertemu Fang Lin di penjara bawah tanah. Tidak seorang pun tahu apa yang dibicarakan Raja Surgawi Siwei dan Fang Lin di penjara bawah tanah, tetapi setelah klon Raja Surgawi Siwei pergi ke sana, Fang Lin setuju untuk bertarung. Pada saat ini, Fang Lin sedang dalam perjalanan ke kota Qinghai. Wajahnya masih pucat, napasnya lemah, dan dia tampak sangat lesu. Kau menggunakan klon untuk menipuku. Apa kau benar-benar berpikir aku, Fang Lin, begitu mudah ditipu? Fang Lin mencibir saat dia terbang ke kota Qinghai. Benar saja, Fang Lin melihat melalui klon Raja Siwei. Bahkan jika Fang Lin tidak bisa melihatnya, mumi tua itu bisa melihatnya sekilas. Meski dia tahu bahwa Raja Siwei yang datang sebagai kloningannya dan bukan dirinya yang sebenarnya, Fang Lin tidak mengungkapkannya. Dia sangat jelas bahwa membiarkan klon Raja Siwei datang mengundangnya sudah merupakan konsesi dan kompromi terbesar Raja Siwei. Jika dia bersikeras agar Raja Siwei datang sendiri, hal itu mungkin akan menjadi bumerang dan membiarkan kesempatan yang akhirnya dia miliki untuk datang hilang begitu saja. Di kota Qinghai, berita bahwa Liga Dan akan bertempur lagi dengan Sekte Dao Qihai belum menyebar. Banyak prajurit dan alkemis kecewa dan bersiap meninggalkan kota Qinghai. Para alkemis terdiam, merasa sangat kesal dan tidak seorang pun yang dapat mengatakan apapun. Para prajurit, di sisi lain, tidak punya rasa bersalah dan terus mengumpat. Saat mereka bertemu para alkemis dari Liga Dan, mereka melontarkan beberapa komentar sarkastis. Para alkemis Liga Dan tidak dapat membantah, dan mereka bahkan tidak memiliki keyakinan untuk membantah. Setelah kalah dari Qihai Daomen, semua orang di Liga Dan tidak bisa mengangkat kepala. Tepat ketika banyak orang ingin pergi, sebuah berita tiba-tiba menyebar bahwa Liga Dan akan mengadakan pertandingan lagi dengan Qihai Daomen. Para alkemis dan prajurit yang ingin pergi semuanya sangat terkejut. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi dengan Danmeng? Tidak cukupkah mempermalukan diri sendiri sekali? Apakah Anda ingin mempermalukan orang yang lebih besar lagi? Apa salahnya berkompetisi lagi? Bisakah kita mengalahkan orang-orang dari Nanakadomon? Apa-apaan ini? Bagaimana bisa Liga Dan begitu tidak tahu malu? Sayang sekali, aliansi alkimia benar-benar kehilangan akal sehatnya kali ini. Kalah sekali saja sudah cukup. Jika mereka kalah lagi, martabat aliansi alkimia selama ribuan tahun akan hilang. Titik. Siapa yang membuat keputusan itu? Terlalu tidak rasional, bukan? Tindakan dan Lik tampaknya sedikit membuat marah dan memalukan. Mengecewakan. Otang pembawa sial, aku tidak mau ditertawakan lagi oleh orang-orang barbar dari 7 lautan itu. Ayo pergi, apa yang kamu lihat? Apa kamu tidak malu? Setelah mengetahui bahwa Liga Dan akan bersaing dengan Qihai Daomen lagi,
banyak prajurit dan alkemis bereaksi lebih kecewa. Menurut mereka, Liga Dan sudah pernah kalah satu kali, jadi kalaupun mereka main lagi, itu tidak ada artinya. Itu hanya akan menjadi kerugian lain dan hilangnya banyak orang. Namun tak lama kemudian, tersiar kabar bahwa kali ini Liga Dan akan mengirimkan Fang Lin untuk bertarung. Mendengar berita bahwa Fang Lin akan maju berperang, banyak orang menjadi lebih bersemangat dan merasa bahwa seharusnya ada harapan dalam pertempuran ini. Beberapa orang pesimis, berpikir bahwa bahkan jika Fang Lin maju berperang, dia mungkin tidak dapat mengalahkan Yu Qingcheng. Bagaimanapun, kemampuan yang ditunjukkan Yu Qingcheng sangat hebat. Bahkan Long Zixin dikalahkan olehnya. Meskipun Fang Lin juga seorang jenius dalam alkimia, sulit untuk mengatakan apakah dia bisa mengalahkan Yu Qingcheng. Karena Fang Lin akan bertarung, aku akan tinggal sedikit lebih lama, dengan harapan bisa membalikkan keadaan. Cukup meminta Dan Lik untuk tidak kehilangan siapapun lagi. Jika Fang Lin juga kalah, maka saya akan sangat kecewa dengan Liga Dan. Membiarkan Fang Lin bertempur saat ini, haha, Liga Dan unik dalam melakukan hal ini. Jika Fang Lin diizinkan bertarung lebih awal, keadaan tidak akan sesulit seperti sekarang. Jika kita biarkan Fang Lin bertarung sekarang, alangkah hebatnya jika dia menang. Namun, jika dia kalah, bukankah semua kesalahan akan berada di tangan Fang Lin? Tidak bisakah kau melihat ini? Liga Dan ingin Fang Lin yang disalahkan. Saya harap saya bisa menang. Lagi pula, Fang Lin tidak pernah kalah dalam kompetisi alkimia sejak debutnya. Ada juga beberapa pendapat berbeda di gerbang Qihai Dao mengenai kompetisi lain dengan Liga Dan. Paman Master, mengapa kita harus bersaing dengan aliansi alkimia lagi? Sepertinya tidak masuk akal. Huik Suzi mengerutkan kening dan bertanya pada Taois Chongyun. Pendeta Tao Chongyun tersenyum tipis dan berkata, tidak apa-apa. Aliansi alkimia bersedia menawarkan ramuan kuno berusia 10.000 tahun dan 10 resep alkimia kuno sebagai taruhan. Karena mereka bersedia memberikannya kepada kita secara gratis, mengapa kita tidak menerimanya? Mendengar ini, Huik Suzi mengerutkan kening lebih dalam karena Liga Dan berani membuat keputusan seperti itu, mereka seharusnya membuat beberapa persiapan. Saudara Huik Suzi, Anda terlalu khawatir. Kami telah melihat 3 jenius paling luar biasa dari Liga Alkimia. Siapa lagi yang dapat mereka kirim untuk bersaing dengan kami? Tidak perlu khawatir. Seseorang dari Sekte Tao angkat bicara, tidak menganggap serius Liga Alkimia sama sekali. Huik Suzi melirik lelaki yang berbicara itu, dan lelaki itu langsung tidak berani berbicara. Dalam Danmei Tao, Huik Suzi adalah orang yang sangat mengagumkan, dan banyak pengikut Danmei tidak berani menatap matanya. Meskipun Sekte Alkimia Tao saya telah mengalahkan Liga Alkimia, itu tidak berarti bahwa tidak ada jenius lain di Liga Alkimia. Kita tidak boleh meremehkan Liga Alkimia, kata Huik Suzi. Huik Suzi, tidak perlu terlalu khawatir. Bahkan jika kita menghadapi kompetisi lain, kita pasti menang, kata Taois Chongyun. Yu Qingcheng berkata dengan tenang, Tuan Chongyun, apakah Anda tahu siapa yang akan dikirim Liga Dan untuk bertarung? Pendeta Tao Chongyun berkata meskipun Pak Tua Tianjun tidak memberitahuku, aku sudah mengetahuinya. Sepertinya orang itu bernama Fang Lin. Fang Lin, Yu Qingcheng bergumam pada dirinya sendiri sambil tersenyum tipis. Apa, kamu kenal orang ini? Pendeta Tao Chongyun bertanya dengan rasa ingin tahu. Yu Qingcheng menggelengkan kepalanya aku tidak tahu, tetapi karena Liga Dan akan mengadakan pertandingan lagi dan mengirim orang ini untuk bertarung, sepertinya orang bernama Fang Lin ini seharusnya memiliki beberapa keterampilan. Aku menantikannya. Memang, untuk berjaga-jaga, lebih baik bagimu untuk bertindak. Tidak peduli siapapun yang datang dari Liga Dan, mereka tidak akan pernah bisa menjadi lawanmu. Taois Chongyun berkata, memiliki keyakinan besar pada Yu Qingcheng. Yu Qingcheng mengangguk dan tidak menolak. Tiba-tiba, pendeta Tao Chongyun melambaikan tangannya, dan suatu kekuatan tak terlihat melingkupi semua orang di Sekte Tao, menghalangi mereka dari semua mata-mata dari dunia luar. Orang-orang Taoisku sedang dalam perjalanan ke sini, dan sekarang saatnya untuk melaksanakan rencana perjalanan kita. Apakah kamu mengerti? Pendeta Tao Chongyun melirik semua orang dan berkata dengan nada serius. Termasuk Yu Qingcheng, semua orang mengangguk dengan ekspresi serius, dan banyak dari mereka memiliki kegembiraan di mata mereka. Kami sangat penting bagi rencana ini. Apakah Qihai dapat membuka celah sepenuhnya bergantung pada kinerja kami? Kata Taois Chongyun. Di seberang lautan, seekor monster laut raksasa menerobos ombak, dan ratusan sosok berdiri tegak di punggungnya, masing-masing dari mereka memiliki aura yang luar biasa dan semuanya adalah master. Chongyun dan yang lainnya sudah mulai melaksanakan rencana dan menyampaikan berita itu ke belakang, sehingga para penganut Buddha dan Konghucu tidak akan tertinggal terlalu jauh dan mempercepat laju mereka. Pakar Tao terkemuka, sambil memegang jimat giok Tao di tangannya, berkata kepada orang-orang di sampingnya. Saat dia berbicara, sebuah jimat emas terbang,
memancarkan tirai cahaya yang menyelimuti binatang laut besar itu. Untuk sesaat, binatang laut besar itu seakan lenyap, tanpa sedikit pun jejak nafasnya yang tersisa. Dan di bawah laut, ada banyak sekali binatang laut dengan berbagai ukuran yang sedang menuju ke 9 kerajaan, namun 9 kerajaan itu sama sekali tidak menyadari hal ini. Di kota Pinghai, Yu Qingcheng sudah berdiri di platform lingkaran sihir lagi, dengan ekspresi tenang dan wajah damai, menunggu lawannya tiba. Di bawah panggung tinggi, meskipun banyak orang dari 9 negara pergi, masih ada lebih banyak orang yang memilih untuk tinggal, menantikan penampilan Fang Lin dan berharap Liga dan dapat membalas rasa malunya sebelumnya. Tetapi setelah menunggu berulang kali, Fang Lin tetap tidak muncul. Apa yang terjadi? Mengapa Fang Lin belum muncul? Apakah kamu takut berkelahi? Apakah kamu takut datang? Tidak mungkin. Fang Lin bukan tipe orang yang akan menyerah di saat kritis. Siapa tahu, bagaimana jika Fang Lin benar-benar takut? Lagi pula, Long Zixin pun kalah. Haha, jika Fang Lin benar-benar mundur karena takut, bukan hanya dia yang akan menjadi bahan tertawaan, tetapi seluruh liga dan juga akan menjadi bahan tertawaan bersamanya. Penatua, mengapa Fang Lin belum muncul? Apakah ada yang salah lagi? Seseorang dari liga dan bertanya dengan ragu di pihak Penatua Tianjun. Tetua Tianjun menggelengkan kepalanya. Dia juga telah bertanya kepada Nanchen Tianwang beberapa kali, dan jawaban yang didapatnya adalah Fang Lin sedang dalam perjalanan dan meminta mereka untuk bersabar. Tetapi setelah menunggu cukup lama, hari sudah hampir gelap dan Fang Lin masih belum muncul. Itu benar-benar membuat orang cemas. Penatua Tianjun curiga mungkin terjadi sesuatu pada Fang Lin di jalan dan dia tertunda, atau mungkin Fang Lin sama sekali tidak berniat datang ke kota Pinghai dan pergi bersembunyi di tempat lain. Jika ini benar, maka Dan Lik telah membuat lelucon besar kali ini. Sudah cukup memalukan bahwa mereka kalah dari Qihai Daomen, dan sekarang mereka berani bersaing dengan mereka lagi, tetapi pada akhirnya tidak ada seorang pun yang muncul untuk bertarung. Ini pasti akan membuat Qihai tertawa terbahak-bahak. Penatua Tianjun sangat khawatir dan berdoa agar Fang Lin segera muncul daripada menundanya dan agar hasil terburuk tidak terjadi. Adapun 7 lautan, melihat tidak ada seorang pun dari Liga Dan yang keluar untuk bertarung, sesekali terdengar suara-suara mengejek, yang membuat para alkemis Liga Dan sangat marah, tetapi mereka tidak punya cara untuk membantah. Mereka juga sangat tidak yakin apakah Fang Lin akan muncul. Tuan Tua, sepertinya menunggu seperti ini bukanlah solusi. Pendeta Tao Chongyun berkata sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, dia berjalan perlahan-lahan. Tetua Tianjun melirik Taois Chongyun dan berkata perlahan, perjalanan ini panjang, jadi akan memakan waktu. Apakah kalian para Taois begitu tidak sabaran? Pendeta Tao Chongyun tersenyum tipis. Orang-orang dari sekte saya pada dasarnya sangat sabar, tetapi kita tidak bisa menunggu tanpa henti seperti ini. Bagaimana jika orang dari aliansi Anda tidak muncul, apakah kita harus menunggu selamanya? Jangan khawatir, dia pasti akan muncul, kata Tianjun Sulao. Meskipun dia sendiri tidak yakin pada saat itu, dia tetap harus mengatakannya agar tidak seorang pun dapat melihat kekurangannya. Bagaimana kalau begini, mari kita tunggu 3 batang dupa lagi. Jika jenius dari aliansimu belum datang dalam 3 batang dupa, sekte Taoku akan dianggap sebagai pemenang. Bagaimana, kata Taois Chongyun. Tianjun Sulao mengerutkan kening. Apakah kamu mencoba menang tanpa bertarung? Pendeta Tao Chongyun tersenyum dan berkata, bukannya sekte saya ingin menang tanpa perlawanan, tetapi Tianjiao dari aliansi Anda tampaknya agak tidak tepat waktu. Tetua Tianjun berkata dengan sedikit ketidakpuasan, saya tidak ingin mengulanginya terlalu sering. Perjalanan dari utara jauh ke sini sangat jauh. Bahkan jika Anda menggunakan perahu terbang tercepat, itu akan memakan waktu setengah hari tanpa istirahat. Pendeta Tao Chongyun berkata kalau begitu, mari kita tunggu 5 batang dupa lagi. Jika kejeniusan aliansi kalian belum muncul setelah 5 batang dupa habis terbakar, maka kita akan berpisah. Tetua Tianjun sama sekali tidak ingin setuju, tetapi Taois Chongyun tidak berniat membahasnya dengannya. Dia langsung meminta seorang Taois untuk menyalakan dupa yang panjang. Penatua Tianjun tidak punya pilihan selain menghubungi Raja Nanchen lagi untuk mengetahui situasi spesifik Fang Lin. Tetapi Raja Nanchen tidak tahu apa yang sedang terjadi saat itu. Dia ingin menghubungi Fang Lin, tetapi dia tidak bisa menghubunginya sama sekali. Anak ini, dia tidak akan benar-benar lari, kan? Nanchen Tianwang menatap Dongji Tianwang dan yang lainnya tanpa daya. Raja Surgawi Timur mengerutkan kening, wajah tuanya penuh kesuraman, sedangkan Raja Surgawi Barat memiliki ekspresi yang lebih suram di wajahnya, seolah-olah dia akan terkena serangan kapan saja. Jika dia benar-benar memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri dan ingin menyingkirkan Liga Dan, aku akan membasminya di tempat, tidak peduli kemana dia melarikan diri. Beiling Tianwang berkata dengan suara dingin, dengan niat membasmi dalam kata-katanya.
Kenapa kau terburu-buru? Bukankah kita masih punya 5 batang dupa waktu? Kalau semuanya gagal, basmi saja orang-orang tahu itu sebelum 5 batang dupa itu habis terbakar. Kita sudah kalah, jadi membasmi mereka tidak akan terlalu memalukan. Long Xingtian berkata dengan acuh tak acuh. Sayangnya, jika itu benar-benar terjadi, perang akan pecah lebih cepat dari jadwal, dan Liga dan Ku akan menjadi sumbunya. Tianlan dan yang lainnya di 7 lautan juga akan menghadapi krisis besar. Dongji Tianwang berkata dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Saya tahu saya seharusnya tidak mempercayai orang ini. Sekarang lihat apa yang terjadi. Dia telah menempatkan Liga dan kita dalam situasi yang memalukan. Orang ini pantas mati, kata si Wei Tianwang. Lupakan saja, jika dia benar-benar tidak muncul tepat waktu, biarkan yang lain bertarung. Lebih baik kalah dalam pertempuran daripada bertarung. Bahkan jika aliansi dan kita kehilangan muka, itu tidak bisa menjadi pemicu perang antara kedua tempat. Kata Dongji Tianwang. Ini adalah satu-satunya jalan. Raja Surgawi Nanchen berkata, dan juga memberitahu Tianjun Sulao bagaimana cara menghadapinya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Ketika dupa pertama habis terbakar, Sang Tao menyalakan dupa kedua, lalu ketiga, dan keempat. Ketika dupa kelima telah dinyalakan dan hari mulai gelap, semua orang di kota dan mereka yang berasal dari Sekte 9 Kerajaan mulai tidak sabar menunggu. Apa yang terjadi? Kamu ikut atau tidak? Sudah berakhir. Liga dan benar-benar bodoh kali ini. Apakah Fang Lin benar-benar takut bertarung? Dia bahkan belum muncul. Terjadilah diskusi tiada akhir, dan banyak orang yang sangat kecewa, tidak hanya Liga dan, tetapi juga Fang Lin. Sekalipun kamu takut, kamu tidak seharusnya melarikan diri tanpa memperlihatkan wajahmu. Bagaimana orang memandang Dan Lik? Meskipun Liga dan memang telah dipermalukan hari ini, tetapi sungguh tidak pantas bagi Anda, Fang Lin, sebagai anggota Liga dan, untuk melakukan hal ini saat ini dan membuat Liga dan kehilangan muka lagi. Penatua Tianjun juga sangat panik. Dia sudah membuat persiapan. Jika Fang Lin tidak muncul setelah dupa kelima habis terbakar, dia akan membiarkan Gao Yun keluar untuk bersaing dengan Yu Qingcheng. Gao Yun juga siap bertempur. Meskipun kekuatan yang ditunjukkan oleh Yu Qingcheng dan Long Zixin dalam kompetisi itu mengejutkan, Gao Yun bukannya tidak memiliki peluang untuk menang. Pada saat ini, mungkin orang yang paling tenang adalah Yu Qingcheng, yang telah berdiri di panggung lingkaran sihir tanpa bergerak satu langkah pun. Dia berdiri di sana setidaknya setengah hari, sejak matahari masih tinggi di langit hingga malam tiba. Dia tidak pernah menunjukkan ketidaksabaran dan tampak cukup santai dan tenang. Melihat dupa kelima semakin pendek dan pendek, Tianjun Sulao tidak dapat lagi menyembunyikan kecemasan di wajahnya, tangannya di belakang punggungnya tanpa sadar mengepal. Tepat ketika semua orang kecewa, sesosok-sosok muncul dari langit malam dan tiba tepat di atas kota Pinghai. Lelaki itu berpakaian biru, wajahnya pucat, dan napasnya lemah dan lesu, seperti orang sakit-sakitan yang baru saja sembuh dari penyakit parah. Fang Lin, itu Fang Lin, orang ini terlambat. Aku tidak terlambat, dupa kelima belum habis terbakar. Ya ampun, apakah orang ini tiba jam segini? Jika lebih lama lagi, orang-orang dari Nanakaidomon akan pergi. Terdengar seruan dan diskusi di antara orang banyak, dan semua mata tertuju kepada pria berpakaian hijau yang mendarat di platform tinggi lingkaran sihir. Orang ini tidak lain adalah Fang Lin, yang telah bergegas datang dari utara jauh tanpa henti. Far North cukup jauh dari kota Pinghai. Jika Anda terbang dengan kecepatan normal, akan memakan waktu beberapa hari untuk sampai ke sana. Agar dapat sampai ke kota Pinghai secepat mungkin, Fang Lin menggunakan jurus kaki surga 9 lapis hampir tanpa henti di sepanjang jalan, memacu kecepatannya hingga ke titik ekstrim. Meski begitu, Fang Lin membutuhkan waktu hampir seharian untuk sampai ke kota Pinghai, dan dia hampir muntah darah. Selain itu, Fang Lin juga mengalami cedera jantung. Setelah menempuh perjalanan jauh, lukanya menunjukkan tanda-tanda makin parah. Sekarang setelah dia akhirnya tiba di kota Pinghai, dia merasakan sakit yang hebat di hatinya, membuat Fang Lin tampak sangat jelek. Yu Qingcheng yang berdiri di seberang sedikit terkejut saat melihat seseorang tiba-tiba terjatuh. Kemudian dia melihat wajah orang itu pucat dan dahinya dipenuhi keringat, yang membuatnya semakin bingung. Mungkinkah orang ini adalah jenius dalam alkimia yang dikirim oleh aliansi alkimia untuk bersaing denganku? Tetapi orang ini jelas terluka, dan tampaknya cederanya serius. Mungkinkah dia ingin bertanding dengan saya saat dia terluka? Fang Lin tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Yu Qingcheng saat ini, dia juga tidak peduli bahwa dia berada di depan umum. Dia hanya duduk di panggung lingkaran sihir, menelan pil, dan mulai mengatur pernafasannya untuk meringankan cedera pada meridian jantungnya. Melihat Fang Lin dalam kondisi seperti itu, semua alkemis di Liga dan mengerutkan kening, seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres. Penatua Tianjun segera terbang ke panggung, melihat Fang Lin,
dan tiba-tiba jantungnya berdebar kencang. Dia bisa melihat bahwa Fang Lin terluka parah dan napasnya lemah, yang merupakan tanda adanya cedera tersembunyi. Namun, ada orang-orang dari Qihai di sini saat ini, jadi Penatua Tianjun tidak bertanya. Jika dia bertanya, dan Fang Lin menjawab, bukankah itu berarti memberitahu orang lain bahwa Fang Lin terluka? Jangan khawatir, Tetua Su. Anda hanya berlarian sejauh ini dan darah Anda mendidih. Anda perlu menenangkan diri setelah beberapa saat. Fang Lin berkata dengan nada ringan dan tenang. Tianjun Sulao memiliki ekspresi yang rumit dan mendesah dalam hatinya. Fang Lin sangat jelas tentang situasi saat ini dan tidak boleh mengekspos luka-lukanya, jadi dia mengatakan ini dengan sengaja. Bukan hanya untuk meyakinkan Tianjun Sulao, tetapi juga karena dia tidak ingin orang-orang Qihai tahu bahwa Fang Lin dalam kondisi yang buruk. Baiklah, kau datang di waktu yang tepat. Kau tidak perlu merasa terlalu tertekan dalam pertarungan ini. Cukup tampillah seperti biasa, kata Penatua Tianjun. Fang Lin membuka matanya, memperlihatkan kelemahan di matanya, tetapi dia masih tersenyum dan mengangguk kepada Penatua Tianjun. Penatua Tianjun berjalan turun dengan ekspresi rumit di wajahnya, merasa sedikit berat hati. Dia tidak menyangka Fang Lin datang dengan cedera. Dalam keadaan seperti itu, apa yang bisa dia minta dari Fang Lin? Kalahkan Yu Qingcheng, bahkan Long Zixin pun kalah. Bahkan jika Fang Lin dalam kondisi normal, dia tidak akan memiliki peluang besar untuk menang. Terlebih lagi, dia sekarang terluka dan dalam kondisi yang buruk. Bagaimana Fang Lin bisa mengalahkan Yu Qingcheng? Bukankah ini meminta terlalu banyak? Jika dia tahu Fang Lin akan datang dengan cedera, Tetua Tianjun akan langsung membiarkan Gao Yun bertarung. Setidaknya Gao Yun dalam kondisi baik, lagi pula, dia pernah mengalahkan Qian Qingzi dari gerbang 7 lautan sebelumnya. Tetapi sekarang, Fang Lin dan orang-orangnya telah tiba, dan Fang Lin harus menghadapi pertempuran ini apapun yang terjadi. Orang tua, kejeniusan aliansimu terlihat tidak begitu baik. Apakah dia terluka? Pendeta Tao Chongyun memiliki pandangan yang tajam dan secara alami dapat melihat bagaimana situasi Fang Lin saat ini, jadi dia bertanya dengan sengaja. Tianjun Sulao tampak tenang dan berkata dengan tenang, kamu terlalu banyak berpikir. Hanya saja perjalanannya panjang dan aku sedikit lelah setelah menempuh perjalanan jauh ke sini. Pendeta Tao Chongyun mencibir dalam hatinya, merasa sedikit lelah. Anak itu hampir muntah darah. Apakah ini disebut sedikit lelah? Seorang prajurit tulang roh tidak akan merasa banyak lelah meskipun ia terbang terus-menerus selama 10 hari 10 malam. Anda jelas-jelas berbohong. Akan tetapi, Taois Chongyun tidak mengungkap kebenarannya. Orang-orang dari Liga dan berada dalam kondisi yang buruk, yang juga merupakan hal yang baik bagi Qihai Daomen mereka. Bagaimana mungkin Anda tidak bahagia, jika Anda bisa menang dengan lebih mudah? Hahaha, Liga dan benar-benar tidak punya siapa-siapa lagi. Mereka benar-benar membiarkan orang yang sakit datang untuk bertanding. Saya tertawa terbahak-bahak. Anak ini tampak pucat pasi. Dia harus kembali dan memulihkan diri. Kakak senior Yu, bersaing dengan orang seperti ini seperti menggunakan pisau daging untuk memecahkan kacang. Saya pikir saya bisa melakukannya, tetapi saya tidak punya kesempatan. Ketika para penganut Tao melihat Fang Lin seperti ini, mereka semua menertawakannya, tidak menganggapnya serius sama sekali. Para alkemis Liga dan semuanya memiliki ekspresi muram di wajah mereka, tetapi mereka juga dapat melihat bahwa Fang Lin memang dalam kondisi buruk. Ini adalah fakta yang dapat dilihat semua orang. Mereka tidak berdaya membantah apapun, dan mereka merasa agak putus asa dalam hati mereka. Fang Lin yang sangat diharapkan akhirnya bertarung dalam kondisi ini. Apakah dia masih punya kesempatan menang? Liga dan telah dikalahkan 1 kali. Jika kalah lagi kali ini, berapa banyak muka yang tersisa bagi Danlik? Bagaimana cara menghadapi semua orang di 9 negara? Aliansi alkimia sudah tamat. Mereka terus kalah satu demi satu. Di mana martabat mereka? Seorang alkemis mendesah ke langit. Di platform tinggi lingkaran sihir, Yu Qingcheng menatap Fang Lin dengan rasa ingin tahu. Apakah pemuda ini Fang Lin? Dia tampaknya berusia sekitar 20 tahun. Yang membuatnya paling penasaran adalah mengapa Fang Lin terluka, dan mengapa dia ingin bersaing dengannya meskipun terluka. Apakah ini tindakan yang tidak berdaya? Atau apakah dia memandang rendah dirinya sendiri? Kalau dipikir-pikir lagi, kemungkinan besar itu adalah tindakan yang tidak berdaya. Mengapa kamu tidak menyerah? Yu Qingcheng tiba-tiba bertanya. Fang Lin meliriknya dan bertanya, apa yang kamu katakan? Yu Qingcheng terkejut. Meskipun suaranya tidak keras, kecuali Anda tuli, Anda seharusnya dapat mendengarnya dengan jelas. Kataku, kenapa kau tidak menyerah saja? Kau terluka, tetapi kau masih ingin bersaing denganku. Apa ada gunanya? Yu Qingcheng berkata, nadanya setenang biasanya, seolah tidak ada hal yang dapat membuatnya menjadi pasif secara emosional. Tidak apa-apa, ini hanya masalah kecil, tidak ada yang serius.
Fang Lin berkata sambil tersenyum tipis. Yu Qingcheng sedikit mengernyit, luka-lukamu tidak ringan, dan itu adalah luka tersembunyi di tubuhmu. Apakah ini masih masalah kecil? Fang Lin melirik Yu Qingcheng, lalu melengkungkan bibirnya dan berkata, maksudku, bersaing dalam alkimia dengan orang-orang dari sekte Qihai Daomu hanyalah masalah kecil. Begitu kata-kata ini keluar, Yu Qingcheng tercekat. Yu Qingcheng memandang Fang Lin dengan heran. Apa yang dibicarakan orang ini? Apakah mudah untuk bersaing dengan sekte Nanakadoku dalam bidang alkimia? Dari manakah keyakinan Anda berasal? Tapi Yu Qingcheng tetaplah Yu Qingcheng. Setelah sedikit terkejut, dia menjadi tenang dan tidak kesal dengan kata-kata Fang Lin. Fang Lin melihat Yu Qingcheng langsung tenang, dengan sedikit ekspresi terkejut di matanya. Dia berpikir dalam hatinya bahwa wanita ini memang luar biasa. Tidak heran bahkan Long Zixin kalah darinya. Bagi seorang alkemis, selain keterampilan yang luar biasa, kondisi pikiran juga sangat penting, terutama sebelum dan selama proses alkimia, kondisi pikiran harus stabil. Bila keadaan pikiran tidak stabil dan naik turun, akan mudah timbul kesalahan dalam alkimia. Kadang-kadang, sang alkemis sendiri bahkan tidak menyadari bahwa kondisi pikirannya telah terpengaruh, sehingga mengakibatkan kegagalan dalam alkimia. Fang Lin tentu saja bukan orang yang sombong. Alasan dia berkata demikian adalah untuk sengaja mengganggu suasana hati Yu Qingcheng dan membuatnya merasa tidak stabil. Namun di luar dugaannya, wanita dengan bekas luka di wajahnya itu ternyata lebih tenang dari apa yang dibayangkannya, dan ia memang memiliki beberapa prestasi dalam mengolah kondisi pikirannya. Anda sangat percaya diri, Yu Qingcheng berkata dengan senyum tipis di bibirnya. Jika Anda menutupi bekas luka di wajahnya, Yu Qingcheng masih terlihat sangat cantik ketika dia tersenyum. Fang Lin juga berkata keyakinan muncul secara alami dari kekuatan. Adalah bodoh untuk percaya diri tanpa kekuatan. Yu Qingcheng mengangguk, tampaknya setuju dengan kata-kata Fang Lin. Bisakah aku bertanya sesuatu? Fang Lin menatap wajah Yu Qingcheng dan berkata dengan serius. Tanya saja, kata Yu Qingcheng. Fang Lin menatap bekas luka di wajah Yu Qingcheng untuk waktu yang lama dan berkata, mengapa kamu menyimpan bekas luka ini? Yu Qingcheng tersenyum tenang. Pertanyaan ini juga pernah ditanyakan oleh gadis bernama Long Zixin sebelumnya, karena menurutku bekas luka ini tidak berpengaruh padaku. Aku tidak peduli bagaimana orang lain melihatku, apakah mereka menganggapku cantik atau jelek. Fang Lin berkata saat mendengar itu, dan dia semakin mengagumi Yu Qingcheng. Wanita ini sungguh menakjubkan. Tidak banyak wanita yang begitu acuh tak acuh terhadap penampilan mereka. Yu Qingcheng tidak peduli dengan penampilannya, dia juga tidak peduli dengan bagaimana orang lain memandangnya. Ini menunjukkan bahwa keadaan pikirannya sangat dalam dan telah mencapai tingkat setenang air yang tenang, dan sulit baginya untuk terpengaruh oleh hal-hal eksternal. Ini adalah kondisi pikiran yang hanya dapat dimiliki oleh seorang alkemis terampil. Meskipun Fang Lin masih belum jelas tentang tingkat alkimia Yu Qingcheng, dilihat dari bekas luka di wajahnya, kondisi pikiran wanita ini sangat kuat. Tapi kamu biarkan saja di wajahmu, itu artinya kamu bukannya tidak peduli, tapi kamu ingin menyimpan bekas luka ini untuk mengingatkan dirimu agar tidak kehilangan suasana hati, kan? Fang Lin berkata sambil menatap Yu Qingcheng dalam-dalam. Ekspresi wajah Yu Qingcheng kosong, tetapi dia merasa seolah-olah hatinya terhantam keras. Perkataan Fang Lin hampir membuat Yu Qingcheng kehilangan kendali atas pikirannya. Fang Lin sangat tanggap terhadap para alkemis. Dia bisa melihat bahwa suasana hati Yu Qingcheng akhirnya terganggu olehnya. Aku rasa bekas luka ini disebabkan oleh alkimia yang kamu buat sebelumnya. Fang Lin berkata lagi, selalu menggunakan bekas luka di wajah Yu Qingcheng untuk mengganggu suasana hatinya. Kau benar, bekas luka ini memang disebabkan oleh kesalahanku dalam memurnikan ramuan di masa lalu. Aku menyimpannya sejak saat itu. Selama bekas luka ini ada, hatiku tidak akan terganggu, kata Yu Qingcheng. Dia sudah kembali tenang. Sekalipun Fang Lin mengungkap bekas luka lamanya, dia tetap tidak bisa sepenuhnya kehilangan kendali atas suasana hatinya. Fang Lin tersenyum ya, tidak heran kamu bisa mewakili Qihai untuk bertarung. Aku harap kamu tidak akan mengecewakanku. Yu Qingcheng tersenyum. Saya juga berharap Anda tidak mengecewakan saya, jika tidak kompetisi ini akan sangat membosankan. Fang Lin tidak mengatakan apapun lagi. Luka-luka di tubuhnya agak membaik, tetapi hanya sedikit saja. Cedera pada meridian jantung tidak dapat disembuhkan dalam waktu singkat. Tapi sekarang, Fang Lin tidak punya banyak waktu untuk menyembuhkan lukanya. Dia harus mengalahkan lawan di depannya. Pada saat itu, Fang Lin berdiri, wajahnya masih pucat, tetapi rasa sakit di hatinya tidak lagi seberat sebelumnya. Fang Lin, ayo, kita harus menang. Kalahkan kaum barbar di 7 lautan dan sebarkan kejayaan 9 kerajaan kita. Kehormatan dan aib liga dan bergantung padamu. Terdengar ledakan teriakan dari bawah platform lingkaran sihir. Mereka semua adalah alkemis dari aliansi alkimia,
dan mereka menaruh harapan terakhir mereka pada Fang Lin. Meskipun Fang Lin datang dengan cedera, mereka juga percaya pada kekuatan Fang Lin. Lagi pula, Fang Lin tidak pernah mengalami kekalahan dalam alkimia selama ini. Dia adalah master alkimia termuda dan master aula termuda di Liga Alkimia, dan dia juga merupakan tokoh terkemuka di Liga Alkimia. Kita harus menang. Teriakan terdengar serentak. Pada saat ini, tak peduli apa tingkat kultivasi mereka, apakah mereka alkemis atau pejuang, semua orang dari 9 negara, bahkan mereka yang sebelumnya memiliki prasangka buruk terhadap Fang Lin, meneriakkan 4 kata ini kepada Fang Lin. Harus menang. Fang Lin berdiri di panggung tinggi lingkaran sihir, mendengar suara-suara itu bergema di telinganya, tetapi suasana hatinya luar biasa tenang, tanpa riak apapun. Penatua, bisakah Anda memberitahu saya isi kompetisi ini? Fang Lin bertanya pada Tetua Tianjun yang ada di bawah. Tetua Tianjun segera berkata, kamu harus memurnikan pil Yunmeng dalam 7 batang dupa. Ketika 7 batang dupa habis terbakar, kamu harus berhenti, terlepas dari apakah kamu berhasil atau tidak. Pemenangnya akan ditentukan oleh lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memurnikan pil dan kualitas pil. Fang Lin mengangguk, dan Yu Qingcheng tampak tenang. Pil Yunmeng merupakan pil kelas 5 yang bermutu tinggi. Kesulitan pemurniannya menempati peringkat 10 teratas di antara banyak pil kelas 5. Banyak ahli alkimia yakin bahwa pil Yunmeng adalah yang paling sulit untuk disempurnakan. Selain itu, bahan obat yang dibutuhkan untuk pil Yunmeng juga sangat sulit ditemukan. Yang satu adalah buah Yunjian, dan satunya lagi bunga hati ungu Baimeng. Untuk menemukan kedua jenis bahan obat ini, Anda perlu melewati banyak gunung, sungai, dan rawa, dan biasanya usianya belum cukup. Tentu saja, dengan berdirinya Liga Dan, secara alami tidak akan ada kekurangan kedua jenis ramuan obat ini. Pemurnian pil Yunmeng merupakan hasil diskusinya dengan Taoist Chongyun, namun saat itu Tetua Tianjun tidak mengetahui bahwa Fang Lin akan datang dengan luka-luka. Jika dia tahu lebih awal, dia tidak akan setuju untuk membiarkan Fang Lin dan Yu Qingcheng memurnikan pil Yunmeng. Pil Yunmeng tidak hanya sulit disempurnakan, tetapi juga membutuhkan waktu lama, yang mana bukan hal baik bagi Fang Lin yang sedang terluka. Long Zixin muncul di bawah pada suatu saat, menatap kosong ke arah 2 sosok di atas panggung. Dia pernah kalah dari Yu Qingcheng sebelumnya, dan sangat marah hingga dia muntah darah dan pingsan. Meskipun dia sekarang sudah bangun, dia juga terluka. Tetapi ketika dia melihat Fang Lin datang, mata Long Zixin menjadi cerah. Menurutnya, di antara generasi muda Liga Dan, kecuali mereka yang tidak bisa muncul, hanya Fang Lin yang memiliki kemungkinan mengalahkan Yu Qingcheng. Kudengar api ramuan jiwa kehidupanmu sangat kuat. Bagaimana kalau kita bertarung? Fang Lin menatap Yu Qingcheng dan berkata sambil tersenyum. Yu Qingcheng tersenyum tanpa mengatakan apapun. Api berwarna jingga merah muncul di tangan kanannya. Nyala api itu tampak biasa saja, tetapi mengandung fluktuasi yang sangat mengejutkan. Fang Lin menyipitkan matanya sedikit. Pil api kehidupan jiwa milik Yu Qingcheng memang luar biasa. Di antara semua alkemis muda yang pernah ditemuinya di era ini, pil api kehidupan jiwanya seharusnya yang terkuat. Orang ini bodoh sekali, dia malah ingin bertarung dengan kakak senior Yu. Itu sama saja dengan mencari masalah. Apakah otak anak yang sakit ini rusak? Ketika orang-orang dari Qihai Daomen mendengar bahwa Fang Lin benar-benar mengambil inisiatif untuk mengusulkan pertarungan dengan Yu Qingcheng, mereka semua mencibir dan sangat meremehkan Fang Lin. Pendeta Tao Chongyun juga mencibir dan menatap Tetua Tianjun jenius dari aliansimu ini benar-benar pemberani. Arti pernyataan ini adalah untuk mengejek Fang Lin karena tidak mengetahui luasnya langit dan bumi. Titik. Tianjun Sulao tampak acuh tak acuh, kamu terlalu banyak bicara. Pendeta Tao Chongyun terkekeh, dengan cahaya tajam bersinar di matanya, namun tidak mengatakan apapun lagi. Banyak orang di aliansi alkimia mulai khawatir. Mereka semua telah menyaksikan seluruh proses pertempuran api antara Long Zixin dan Yu Qingcheng. Bahkan Long Zixin, yang memiliki 2 api alkimia kehidupan jiwa, kalah total dalam pertempuran api itu. Seberapa besar peluang Fang Lin untuk menang? Anda harus tahu bahwa bertarung dengan api sangatlah berbahaya. Jika Anda gagal, hal itu akan berdampak besar pada alkimia. Secara umum, kecuali seseorang benar-benar memiliki keunggulan dalam kualitas api ramuan kehidupan jiwa, atau memiliki pencapaian sangat tinggi dalam pengendalian api, hanya sedikit alkemis yang akan mengambil inisiatif untuk menantang lawannya dalam duel api. Apakah kamu yakin ingin melawanku dengan api? Yu Qingcheng memegang api di tangannya dan menatap Fang Lin dengan tenang. Fang Lin mengangguk dan mengangkat tangan kirinya. Api biru muncul dan suara ombak datang dari api biru itu. Melihat api di tangan Fang Lin, senyum Yu Qingcheng menjadi lebih intens, karena dia bisa melihat bahwa api biru di tangan Fang Lin tidak sebagus api pil jiwanya sendiri. Hahaha, kau akan mempermalukan dirimu sendiri dengan memamerkan api seperti ini.
Itu tidak benar. Itu jelas lebih baik daripada api seorang alkemis biasa. Dibandingkan dengan pil api kehidupan jiwa milik kakak senior Yu, itu tidak ada apa-apanya. Orang-orang dari Sekte Qi Haidao akan mengejek Lin setiap kali mereka mendapat kesempatan, yang membuat para alkemis liga dan marah. Tetapi pada saat berikutnya, api kedua menyemburat dari tangan kanan Fang Lin. Api itu berwarna merah tua dengan sedikit warna emas, dan terdengar suara auman binatang buas yang terus-menerus keluar dari api itu. Melihat Fang Lin memiliki dua jenis pil api jiwa kehidupan, mata Yu Qingcheng menunjukkan sedikit keterkejutan, tapi hanya itu saja. Lagi pula, dia juga telah melihat dua jenis pil api jiwa kehidupan milik Long Zixin, jadi dia tidak begitu terkejut melihat Fang Lin juga memiliki dua jenis pil api jiwa kehidupan. Namun, api lain muncul di hadapan Fang Lin. Api itu berwarna hijau tua dan terdengar suara berderak saat menyala, yang menunjukkan suhunya sangat tinggi. Tiga jenis api ramuan kehidupan jiwa. Adegan ini menggerakkan Yu Qingcheng, dan juga membuat para pengikut Tao yang sebelumnya menertawakan Fang Lin karena melebih-lebihkan kemampuannya sendiri tercengang. Ada orang di 7 lautan yang memiliki dua jenis api ramuan kehidupan jiwa, dan Hui Xuzi adalah salah satunya. Namun, di antara generasi alkemis muda di Qi Haidaomen, tidak ada satupun yang memiliki tiga jenis api ramuan kehidupan jiwa. Karena ini terlalu dibesar-besarkan, menggabungkan pil api jiwa kehidupan jenis kedua sudah sangat berisiko dan melibatkan krisis hidup dan mati. Kesulitan fusi ketiga jauh lebih besar daripada fusi kedua. Ini hampir merupakan situasi hidup dan mati dan risiko kegagalannya terlalu tinggi. Bahkan dengan bakat yang dimiliki Yu Qingcheng, dia baru menyatukan satu jenis api ramuan jiwa kehidupan. Meskipun Yu Qingcheng memiliki kemampuan untuk memurnikan api pil kehidupan jiwa jenis kedua, tetapi karena api pil kehidupan jiwa jenis pertama yang dipadukannya terlalu kuat, api pil kehidupan jiwa jenis kedua ini tidak dapat dipadukan begitu saja, dan dia harus menemukan yang sangat cocok. Tetapi Fang Lin ini memiliki tiga jenis api ramuan jiwa kehidupan. Apakah orang ini seorang cabul? Semua orang di Sekte Qi Haidao sangat terkejut, sementara para alkemis di Liga dan semuanya sangat bangga. Inilah kejeniusan Liga dan kita, yang memiliki tiga jenis api ramuan kehidupan jiwa. Apakah Qi Haidaomen Anda memiliki orang seperti itu? Kau benar-benar memiliki tiga jenis api ramuan kehidupan jiwa. Yu Qingcheng berkata dengan heran, tapi melihat ekspresinya, dia tampak tidak begitu terkejut. Fang Lin tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, nyala api lain muncul di depan Fang Lin. Jenis keempat dari api ramuan kehidupan jiwa. Kemunculan pil api kehidupan jiwa keempat ini segera membungkam seluruh kota Qinghai. Baik orang-orang dari Sekte Qi Haidao maupun para prajurit dan alkemis dari 9 negara, mereka semua tercengang. Bahkan tetua Tianjun pun terkejut. Kapan anak ini mendapatkan pil api jiwa kehidupan jenis keempat? Seluruh aliansi alkimia mengetahui bahwa Fang Lin memiliki tiga jenis api ramuan jiwa kehidupan, karena Fang Lin telah memamerkannya di depan orang lain lebih dari sekali. Namun tanpa diduga, Fang Lin sekarang memiliki pil api kehidupan jiwa jenis keempat. Apakah orang ini masih manusia? Jika seseorang memiliki begitu banyak api ramuan kehidupan jiwa, bukankah ia takut beberapa api ramuan kehidupan jiwa akan saling bertentangan dan membakarnya sampai mati? Menggabungkan keempat jenis api jiwa kehidupan dalam satu tubuh adalah sesuatu yang banyak alkemis bahkan tidak berani pikirkan, tetapi Fang Lin telah melakukannya. Ya ampun, apakah aku terpesona? Gila, orang ini pasti gila. 4 macam api ramuan kehidupan jiwa, ya ampun. Apakah kau mencoba menakut-nakuti kami semua sampai mati? Di bawah platform lingkaran sihir, banyak alkemis berseru kaget. Sebagai alkemis, mereka paling tahu betapa besarnya risiko saat memurnikan ramuan jiwa kehidupan dengan lebih banyak api. Fang Lin menyempurnakan 4 di antaranya sendirian. Sulit membayangkan bagaimana dia bisa bertahan hidup. Mungkinkah orang ini begitu beruntung sehingga dia dapat bertahan hidup setiap saat? Meskipun para prajurit itu tidak begitu mengerti hal-hal seperti ramuan kehidupan jiwa dan api, mereka memiliki para alkemis di samping mereka yang dapat menjelaskan semuanya kepada mereka, dan mereka juga dikejutkan oleh Fang Lin saat ini. Pil api jiwa kehidupan jenis keempat yang melayang di depan Fang Lin agak mirip warnanya dengan api di tangan Yu Qingcheng, namun hanya warnanya saja yang mirip. Aura itu sedikit lebih kuat dari api Yu Qingcheng. Ini adalah pil api kehidupan jiwa keempat Fang Lin, benih api yang diterima Fang Lin sebagai hadiah setelah ia memecahkan masalah yang diajukan oleh Guru Wen pada konferensi guru. Fang Lin telah memurnikan benih api itu selama retret, dan hampir menyebabkan konflik antara api dan membakar Fang Lin hingga mati. Untungnya, Fang Lin sudah sangat akrab dengan cara memurnikan api ramuan kehidupan jiwa dan sangat berpengalaman. Ia juga mengandalkan energi kuali untuk melindungi dirinya, sehingga ia berhasil melewatinya dengan selamat. Pada saat ini, bahkan Yu Qingcheng, yang memiliki pikiran sangat kuat, tidak bisa lagi tetap tenang.
Alis Yu Qingcheng berkerut erat, dan ada ekspresi serius yang jelas di wajahnya. Dia belum pernah bertemu seseorang yang dapat memberinya tekanan sebesar itu. Bahkan para alkemis Tao dan beberapa alkemis generasi tua jarang memberinya tekanan sebesar itu. Fang Lin melakukannya. Kemunculan 4 api ramuan kehidupan jiwa membuat Yu Qingcheng merasakan tekanan luar biasa. Ini adalah lawan kuat yang belum pernah dia temui sebelumnya. Bagaimana kamu melakukannya? Yu Qingcheng bertanya dengan nada serius, dengan sedikit nada tidak percaya dalam suaranya. Fang Lin tersenyum tipis sangat mudah dilakukan. Yu Qingcheng terdiam, dan kewaspadaannya terhadap Fang Lin meningkat. Aku akan menyerang, ambillah. Fang Lin berteriak, dan keempat jenis pil api jiwa kehidupan berubah secara berurutan. Pisau kremasi, titik. Api mengembun menjadi pedang. Api menjadi senjata. Satu api adalah tombak. 4 jenis api ramuan kehidupan jiwa masing-masing berubah menjadi 4 jenis senjata. Setiap senjata begitu nyata sehingga dapat disalahartikan sebagai senjata asli. Aura tajam dilepaskan. Untuk sesaat, seluruh platform lingkaran sihir tidak hanya sangat panas, tetapi juga tajam. Pergi! Fang Lin berteriak, dan keempat senjata yang berubah dari api pil kehidupan jiwa meraung ke arah Yu Qingcheng. Menghadapi kekuatan seperti itu, Yu Qingcheng tidak berani ceroboh. Dia sangat waspada dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengatasinya. Api pil kehidupan jiwa di tangan Yu Qingcheng tiba-tiba bergerak, dan mengembun menjadi kata Tao yang kuat dan kuat. Saat kata api muncul, aura luas yang tak terlukiskan mengalir ke arah Fang Lin. Pada saat ini, tampaknya Fang Lin tidak hanya menghadapi Yu Qingcheng, tetapi seluruh Qihai Daomen. 4 macam senjata api meluncur mendekat dan bertabrakan dengan kata api itu dengan suara dentuman yang keras. Sesaat kemudian, api berkobar dan ada di mana-mana. Platform lingkaran sihir yang awalnya sangat stabil, sebenarnya menunjukkan tanda-tanda runtuh, seolah-olah tidak dapat menahan suhu mengerikan yang disebabkan oleh bentrokan api antara kedua orang itu. Penatua Tianjun segera bertindak dan memancarkan seberkas cahaya yang disuntikkan ke dalam platform lingkaran sihir, menyebabkan platform tersebut segera stabil, sehingga platform lingkaran sihir tersebut tidak akan runtuh di tengah pertarungan antara kedua pria itu. Ini adalah konfrontasi yang amat sengit. Salah satu dari mereka adalah bakat muda paling menonjol di Liga Alkimia dan Master Alkimia termuda di Liga Alkimia. Yang lainnya adalah keajaiban alkimia yang paling menonjol di Sekte Qihai Dao, memikul tanggung jawab besar untuk menghidupkan kembali garis keturunan alkimia Sekte Dao di masa depan. Tabrakan antara keduanya kali ini dapat digambarkan sebagai tabrakan mutlak antara kejeniusan dan keajaiban. Pada saat ini, apakah itu orang-orang dari 9 negara atau mereka yang dari Sekte Tao, mereka semua menahan napas dan menatap platform lingkaran sihir tanpa berkedip, karena takut kehilangan momen yang menarik. Ledakan. Suara gemuruh terdengar dan kobaran api langsung meledak ke segala arah. Hasil baku tembak antara keduanya pun telah ditentukan. Meskipun api pil kehidupan jiwa milik Yu Qingcheng kuat, Fang Lin memiliki 4 jenis api pil kehidupan jiwa, dan kualitas setidaknya 2 di antaranya tidak lebih rendah dari api pil kehidupan jiwa milik Yu Qingcheng. Terlebih lagi, pencapaian Fang Lin sendiri dalam mengendalikan api telah mencapai tingkat yang sulit diprediksi. Bagaimana Yu Qingcheng bisa bersaing dengan Fang Lin? Semua orang yang hadir melihat bahwa api Yu Qingcheng telah berhasil dipadamkan oleh 4 api pil jiwa kehidupan milik Fang Lin. Kata-kata api yang menjulang tinggi itu langsung runtuh dan berguling kembali ke arah Yu Qingcheng sendiri. Tubuh Yu Qingcheng berkelebat, dan dengan lambaian tangannya, dia mengambil kembali seluruh jiwa dan api kehidupannya. Wajahnya tampak tidak senang. Fang Lin melihat ini, tanpa ada perubahan ekspresi, dan juga melambaikan tangannya untuk mengambil kembali keempat api pil kehidupan jiwa. Tidak hanya itu, 4 jenis api ramuan kehidupan jiwa kembali ke tubuh Fang Lin dan bertahan di luar tubuh Fang Lin, membuat Fang Lin tampak seperti Raja Api, sehingga sulit bagi orang untuk menatapnya secara langsung. Bagus. Hebat. Begitu hebat. Gerakan Fang Lin berbeda. Orang-orang barbar terkutuk dari 7 lautan. Melihat pemandangan ini, orang-orang dari 9 negara langsung bersorak, dan wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Di sisi lain, orang-orang dari Nanaka Doumen terdiam membisu. Tak seorang pun dapat menunjukkan tanda-tanda relaksasi lagi, semuanya memasang ekspresi muram dan jelek. Ketika banyak alkemis di liga dan melihat ekspresi wajah orang-orang dari Sekte Tao, mereka semua sangat gembira, dan beberapa bahkan tertawa terbahak-bahak. Biarkan kalian, orang-orang barbar dari 7 lautan, pamer lagi. Banyak orang yang berpikir demikian dalam hatinya. Ekspresi kegembiraan juga tampak di wajah Tianjun Sulao. Dia sangat khawatir tentang kondisi fisik Fang Lin sebelumnya. Sekarang tampaknya meskipun Fang Lin terluka, hal itu tampaknya tidak berdampak banyak pada kemampuannya. Ada kesungguhan yang jelas di mata Taois Chong Yun, dan dia diam-diam menyesali dalam hatinya mengapa dia setuju untuk berkompetisi lagi dengan Liga Dan.
Jika dia menang, bukankah lebih baik segera melaksanakan rencana Qi Hai? Mereka harus menciptakan masalah. Sekarang, situasinya mulai buruk bagi mereka, Nanami. Meskipun Fang Lin mengalahkan Yu Qingcheng dalam hal api ramuan jiwa kehidupan, hasil dari kompetisi ini masih bergantung pada kualitas ramuan tersebut. Aku tidak percaya bahwa pencapaiannya dalam alkimia bisa lebih tinggi dari Yu Qingcheng. Pendeta Tao Chongyun berkata dalam hati. Meskipun dia terkejut dengan kemampuan yang ditunjukkan Fang Lin, dia masih cukup percaya pada Yu Qingcheng. Di panggung tinggi lingkaran sihir, Yu Qingcheng menarik napas dalam-dalam dan emosinya yang berfluktuasi menjadi tenang, tetapi masih ada ekspresi terkejut di wajahnya. Kau memang kuat, tapi kau hanya mengandalkan jiwa dan api ramuan kehidupan yang kau miliki lebih banyak dariku. Yu Qingcheng berkata dengan lembut. Fang Lin tampak meremehkan saat mendengar ini, dan berkata, kalau begitu biarkan aku menggunakan api pil kehidupan jiwa untuk melawanmu lagi dan lihat bagaimana hasilnya. Begitu dia selesai berbicara, Fang Lin bahkan tidak menunggu Yu Qingcheng menjawab. Dia mengarahkan jarinya dan api hijau meraung dan berubah menjadi bunga teratai yang terang, menutupi seluruh platform lingkaran sihir. Ekspresi wajah Yu Qingcheng berubah, dan dengan lambaian tangannya, pil api kehidupan jiwa berubah menjadi tangan yang menjulang tinggi, mencoba memusnahkan teratai api yang memenuhi sekelilingnya. Namun, tanpa diduga, teratai-teratai yang menyala-nyala itu tiba-tiba menyatu dalam sekejap dan menjelma menjadi teratai hijau menyala yang sangat besar. Telapak tangan yang menyala menyerang dan mengenai teratai api hijau. Teratai api segera bergetar dan tampak tidak mampu bertahan. Namun sesaat kemudian, pemandangan yang mengejutkan pun muncul. Pohon palem yang menyala itu justru ditelan langsung oleh teratai api hijau. Ia berjuang keras di dalam teratai api, tetapi tidak mampu melepaskan diri. Sebaliknya, ia terus-menerus dikonsumsi oleh kekuatan teratai api dan menjadi semakin kecil. Ekspresi Yu Qingcheng sedikit berubah, dan dengan ketukan jarinya, telapak tangan berapi yang ditelan oleh teratai api hijau itu tiba-tiba meledak. Dengan suara keras, teratai api hijau itu roboh, dan telapak tangan yang menyala-nyala pun ikut berhamburan. Yu Qingcheng baru saja menghela napas lega, namun dia melihat bahwa meskipun teratai api hijau itu telah runtuh, ia telah berubah kembali menjadi teratai api seukuran kepalan tangan seperti sebelumnya. Fang Lin menjentikkan jarinya dengan santai, dan teratai api itu mengembun lagi, dan teratai api biru pun muncul kembali. 1220